berjumpa dengan Ibu di pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi, semangat pagi buat anak-anak kami semua, anak-anak kelas 5. Ibu mau sapa dulu semua, apakah semua masih ada di tempatnya? Ya, anak kelas 5, apa kabar? Saya sehat, kuat, cerdas, berbudi luhur. Ya, terima kasih buat sambutannya, semua masih dalam keadaan antusias ya. Nah, jadi tadi pagi Ibu sudah mengecek yang namanya Google Classroom-nya. Nah, ada beberapa kamu sudah mengisi absen. Bagi yang belum, silakan masuk di Google Classroom-nya nanti diisi absennya ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita ya, sesuai dengan kesepakatan kita di forum diskusi bahwa sebelum kita memulai pembelajaran daring kita hari ini, yang akan memimpin dua adalah teman kamu yang lebih awal mengumpulkan tugasnya di Google Classroom. Jadi setelah Ibu cek dan recheck, ternyata teman kamu yang lebih awal mengumpulkan tugas melalui Google Classroom adalah teman kamu Gracia. Nah, jadi buat teman kita yang bernama Gracia, silakan berdiri tempatnya Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa selesai. Nah, kita masuk di pembelajaran kita hari ini. Seperti yang kamu lihat tampilannya itu ada di tema 2. Di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtemanya pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Tentunya waktu kita hari ini ya, satu hari pembelajaran pertama ya, pembelajaran yang pertama. Nah, kita perhatikan tujuan pembelajaran. Nah, apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran ini adalah hal-hal yang harus kamu miliki sesudah kita belajar hari ini. Jadi harus ada dua latihan. Ya, aku harus bisa nomor 1. Gue harus bisa nomor 2, nomor 3 juga harus bisa, dan nomor 4 juga. I must ya. Saya harus bisa ya. Saya harus bisa. Nah, itu dia. Nah, itu yang dikatakan dengan tujuan pembelajaran. Jadi ada 4 tujuan kita belajar hari ini. Nah, kemudian di sini ditampilkan yang namanya burung Garuda beserta lagunya. Apa maksud Ibu? Maksud Ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita bernyanyi dulu supaya lebih semangat. Dan kebetulan hari ini adalah gerakan hari bersejarah Indonesia, dan besok adalah hari kesaktian Pancasila. Nah, kita perhatikan, Ibu hitungan 3 kita go ya. Semua bersiap? Ya. 1, 2, 3, go. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tentunya semua sudah semangat, tidak ada lagi yang kedinginan ya. Nah, kita akan masuk di pembelajaran inti kita hari ini. Ada 2 muatan pelajaran yang harus kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu muatan pelajaran IPA. Muatan pelajaran IPA yaitu penyebab gangguan pada pernapasan, dan yang kedua nantinya muatan bahasa Indonesia yaitu tentang kata tanya adik Simba dan penggunaan kata tanya ya. Nah, kemudian kita perhatikan, kita masuk yang pertama yaitu tadi muatan pelajaran IPA, penyebab gangguan pada pernapasan. Nah, ada beberapa penyebabnya, ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik maksudnya faktor tubuh kita, bawaan dari lahir, seperti anak-anak yang terlahir prematur. Tahu prematur ya? Prematur itu tidak cukup umurnya. Kalau biasanya antara 8 sampai 9 bulan, mungkin dia dilahirkan 7 bulan. Jadi ada bawaan dari lahir, dari dalam, gitu dia ya. Kemudian faktor yang kedua, faktor penyakit. Nah, faktor penyakit
penyakit ini banyak macam-macamnya, seperti penyakit asma, batuk, tuberkulosis, emfisema, ya. Kemudian kita perhatikan di sini juga ada bronkitis. Nah, bagaimana TBC itu? Nah, ini semua macam-macam penyakit, ya, macam-macam ataupun faktor penyakit. Kemudian kita perhatikan, ya, kita perhatikan yang namanya faktor yang ketiga, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Nah, setiap hari kan Ibu selalu mengingatkan, buang sampah pada tempatnya. Dari kecil terbiasa, ya, dari kecil terbiasa, seperti peribahasa mengatakan, kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa. Sudah besar, sudah payah untuk merubahnya, ya. Atau peribahasa yang menyatakan, ala bisa karena biasa. Maka kamu biasakan membuang sampah dengan, ya, pada tempatnya. Jangan membuang sampah di sungai. Nah, seperti ini, ya. Jadi yang menyebabkan gangguan pernapasan itu tadi, ada yang ketiga, itu faktor lingkungan. Lingkungan kotor. Kenapa? Membuang sampah dengan sembarangan. Kemudian asap kendaraan, di mana asap-asapnya itu akan mengeluarkan gas-gas yang beracun atau dapat mengganggu pernapasan manusia. Kemudian perhatikan lagi, ada yang namanya asap pabrik. Kemudian ada asap rokok, ya, ada asap rokok. Nah, jadi itulah semua beberapa faktor, ya, faktor-faktor ataupun penyebab-penyebab terjadinya gangguan pada pernapasan. Nah, sekarang tugas kita, mari kita membuat glosarium dari bacaan yang sudah kita baca di halaman 53 tadi, ya. Nah, seperti apa dia membuat kosakata ini? Nah, seperti ini dia contoh. Kuldesak. Apa itu kuldesak? Itu jalan buntu. Apa itu jerubu? Apa itu alveolus? Nah, jadi tugas kamu perhatikan di buku paketmu masing-masing. Nah, seterusnya kita perhatikan yang namanya, ya, bagannya. Ini tadi bagan untuk cara cepatnya, ya, cara cepat penyebab-penyebabnya. Kemudian kita perhatikan, kita akan masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia, penggunaan kata tanya adik Simba. Yang pertama, apa? Dipakai untuk menanyakan benda atau sesuatu. Yang kedua, kata tanya di mana? Dipakai untuk menanyakan tempat ataupun lokasi. Yang ketiga, siapa? Dipakai untuk menanyakan seseorang. Dan yang keempat adalah mengapa? Dipakai untuk menanyakan alasan. Nomor 5, bagaimana? Ya, dipakai untuk menanyakan keadaan. Bagaimana keadaan jalan di Pekanbaru tadi? Bagaimana keadaan jalan ketika Dayu dan teman-temannya melakukan perjalanan pulang, ya, dan yang lain-lain. Nah, inilah dia untuk muatan pelajaran yang namanya bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk di bagian merenungkan. Kamu renungkan, ya, di bukumu ada, kamu kerjakan nanti, ya, nak. Dan seterusnya kita perhatikan bagian yang terakhir, yaitu kerjasama dengan orang tua. Ini juga nanti kamu lakukan di rumah. Dan ada beberapa tugas kamu sudah Ibu buat namanya di tugas kelas Google Classroom. Jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, tetap belajar, ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Semangat pagi, keep spirit. Salam sehat dari Ibu. Bye bye.